Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Korwil Cam Dini Peguncen dan juga pengawas PAI yang kami hormati, serta Bapak dan Ibu Kepala Sekolah Dasar di Kecamatan Peguncen. Tak lupa kepada rekan-rekan guru pendidikan agama Islam di Kecamatan Peguncen dan seluruh Bapak dan Ibu guru di wilayah Kecamatan Peguncen. Tak lupa kepada wali atau orang tua dan siswa dari anak-anak sekolah dasar di Kecamatan Peguncen dan juga seluruh pemirsa yang menyaksikan channel YouTube KKG PAI di Kecamatan Peguncen. Pemirsa channel YouTube KKG PAI Peguncen dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesempatan berjumpa dengan kajian kultum channel YouTube KKG PAI Peguncen di bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Semoga kita diberikan istiqomah dalam menjalankan ibadah kita di bulan ini yang sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Islam merupakan agama yang menganjurkan umatnya untuk senantiasa berbuat baik. Amalan dalam Islam tidak hanya berupa ibadah sholat, zakat, maupun puasa. Pada kesempatan singkat ini, mari kita renungkan satu amalan mulia yang sangat dianjurkan di bulan Ramadan, yaitu silaturahmi, di mana merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Silaturahmi merupakan konsep yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara bahasa, silaturahmi berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah silah, yang artinya adalah pemberian atau hubungan yang menyambungkan antara dua orang atau bahkan lebih. Kemudian kata yang kedua yaitu rahmi, dengan kata rahim, merujuk kepada kantong selaput dalam perut seorang ibu, di mana janin dikandung selama kurang lebih 9 bulan, sehingga dapat dimaknai bahwa tali persaudaraan dalam silaturahmi berlaku pada saudara yang memiliki hubungan nasab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai tali persahabatan atau persaudaraan, sedangkan bersilaturahmi artinya menjalin tali persahabatan. Sementara para ulama mengartikan silaturahmi sebagai perbuatan baik kepada para kerabat, baik dengan memberikan harta, bantuan, maupun kunjungan atau bahkan hanya dengan ucapan salam. Adapun hadis yang menjelaskan tentang keutamaan silaturahmi, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta imam yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Artinya adalah barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan ditangguhkan ajalnya atau dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahmi.
Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dilapangkan rezekinya adalah diluaskan dan dijadikan banyak hartanya. Dan menurut pendapat yang lain, artinya adalah diberi keberkahan harta, meskipun secara lahiriah harta tidak bertambah banyak. Penambahan umur atau penangguhan ajal yang dimaksud dalam hadis ini bukan hanya dipanjangkan umurnya, tapi dikiaskan dengan berkahnya usia seseorang. Artinya, dengan lantaran silaturahmi bisa menjadikan seseorang akan diberi kemampuan berbuat taat dan diberi kemudahan untuk dapat melalui masa hidupnya dengan hal-hal yang memberikan manfaat kepadanya kelak di akhirat. Sekaligus ia dijaga dari tindakan menyanyiakan umurnya dalam hal yang tidak bermanfaat. Jadi silaturahmi menjadi sebab bagi seseorang untuk memperoleh taufik, kemampuan berbuat taat, dan menjadi sebab terjaga dari maksiat. Ada sebuah kisah yang menarik yang dapat kita petik pelajaran mengenai keutamaan silaturahmi. Pada zaman dahulu, di zaman Nabi Daud, ada seorang pemuda yang pernah berkunjung ke rumah beliau, atau istilahnya sowan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian datanglah malaikat Israel dan mengatakan kepada Nabi Daud bahwa pemuda yang datang berkunjung ke rumah beliau umurnya tidak sampai 6 hari lagi. Kemudian setelah 6 hari, 1 bulan, bahkan setahun, Nabi Daud masih menyaksikan pemuda itu masih hidup. Kemudian ketika malaikat Israel datang mengunjungi Nabi Daud mengatakan, apakah catatannya tidak keliru? Aku menemui pemuda itu masih hidup sampai 1 tahun ini. Kemudian malaikat Israel menjawab, ketika pemuda itu pulang dari rumah Nabi Daud, lantas pemuda itu berkunjung ke rumah saudaranya dan juga kerabatnya. Disitulah Allah memperpanjang umur pemuda itu menjadi 20 tahun. Subhanallah. Kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa silaturahmi bukan hanya mempererat persaudaraan, tetapi juga mendatangkan keberkahan dalam hidup. Jangan sampai kita memutuskan silaturahmi dengan kerabat, saudara, dan orang terdekat kita. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Bukhari dan Muslim pernah memberikan peringatan keras bahwa orang yang memutus tali silaturahmi tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'un. Artinya tidak akan masuk surga bagi orang yang memutus silaturahmi. Hadis tersebut menerangkan bahwasanya tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahmi dengan kerabat, terutama mereka yang memiliki hubungan nasab, baik yang diwarisi maupun yang tidak, serta dengan yang mahram ataupun yang bukan. Di era sekarang, silaturahmi tidak hanya atau tidak harus selalu kita bertemu langsung dengan keluarga maupun kerabat kita. Kita bisa menyapa mereka melalui pesan WhatsApp atau medsos lainnya, bertanya tentang kabar, meminta maaf kepada mereka, dan juga mendoakan kebaikan untuk mereka apabila keluarga kita berada dalam jarak yang jauh dengan kita, entah itu di luar kota maupun di luar negeri. Hal itu juga sudah termasuk bentuk silaturahmi yang tentunya bernilai ibadah, terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini, di mana merupakan waktu terbaik untuk memperbaiki hubungan yang renggang, menghilangkan rasa ego, dan membuka hati untuk saling memaafkan. Jangan sampai puasa kita hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi hati kita masih penuh dengan dendam dan permusuhan. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk memperkuat silaturahmi di keluarga kita, di lingkungan sekolah, dan juga di tengah masyarakat.
karena dari silaturahmi akan lahir persatuan, ketenangan, dan keberkahan. Semoga Allah SWT menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa menjaga silaturahmi dan menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci ini. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian kiranya yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.